Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ribet ya Wak. Nah, alhamdulillah guys, aku udah sampai di Bekasi. Jadi tadi aku alhamdulillah dapat syuting di stasiun TV Antv untuk Rumah Idaman. Nah, kita udah selesai dan sekarang kita sudah janji mau ketemu dengan Ibu Siti. Nah, Ibu Siti ini adalah korban yang dianiaya oleh suaminya, dan kondisinya sekarang anaknya lagi dibawa nabur. Kalian yang lupa sama videonya ini guys, videonya. Pistol shotgun itu, yang peluru dari plastik itu, dia nembak, gue tembakin lo anjing gitu. Pokoknya kasar ya, dia tracking kasar, dia nembak ke atas sekali, dor. Nyamping gini, ngelindungin perut, dia nembak terus aja, menembak brutal. Ini gini, jadi yang kena tuh bau getir di perut sama di paha. Gitu. Udah habis, aku lagi hamil. Stop. Sakit gitu. Terus aja. Kayak kesetan gitu, brutal. Ini yang kecil dipegangi, didengkek sama kakinya, di rambutnya dijambak, ininya di sini. Terus aku udah mau Diapain? Ditodong sama posisi ini. Yang ini yang kecil? Yang kecil, yang laki-laki. Oh, emang? Dia di depan gini, ini anak saya di depan dia gini. Kayak didempel sama lutut gitu, dijambak, begini sama pistol. Nah, itu dia videonya. Jadi kita mau langsung ketemu sama Ibu Sitinya bersama kuasa hukum dari Rumah Peduli Kemanusiaan, yaitu Pak Willy. Ikutin terus guys. Nah, alhamdulillah ini kita udah bertemu dengan Ibu Siti. Jadi selama minggu yang lalu ya, kurang lebih, karena saya juga habis dari luar kota. Makanya kemarin sempat WhatsApp, saya bilang, iya Bu, nanti kita datang ke sana untuk mencari solusi yang terbaik gitu. Nah, jadi gimana Bu prosesnya? Sekarang perkembangannya sih, hari ini ada pemanggilan buat kami ke kantor polisi. Katanya kemarin dia ngancem? Iya, sempat ada pengancaman, katanya mau lapor balik. Terus? Mau lapor balik penipuan, penggelapan. Apa yang ditipu? Katanya merasa dibohongi 4 tahun nikah nih, katanya karena sayanya belum ada surat janda katanya. Terus sudah itu? Penggelapan? Penggelapan yang saya pernah cerita ke teteh nanti, yang ada liontin yang saya gade itu. Berapa bulan, 8 bulan yang lalu. Dengan harga berapa? 1.500.000, 1.600.000-an. Oh, sampai sekarang belum ditebus sama? Belum. Oke. Cuma saya pertanggungjawabannya, sebagai bukti pertanggungjawabannya, selalu dikasih bunga gitu, dicicil lah, gitu. Jadi biar nggak angus. Nah, jadi ini bersama dengan Pak Willy selaku kuasa hukum dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang selama ini membantu tim Pratio Novianti dalam menangani kasus-kasus hukum gitu. Karena Pak Willy adalah spesialis advokat atau lawyer ya, yang selama ini ada di Lampung tetapi membantu kita di daerah Jabodetabek gitu. Nah, jadi boleh diceritakan lagi kembali sama Pak Willy seperti apa kasusnya Bu? Kasusnya ya awalnya dia tidur Pak, dia itu kan nggak pernah tidur malam ya, kayak penyakit insomnia gitu. Jadi kalau tidur tuh pagi atau siang, mau maghrib atau sesudah maghrib baru bangun. Nah, pas hari kejadian tuh dia merasa kehilangan uang 50.000. Suami? Iya, 50.000. Langsung bangun, langsung nanya-nanya, langsung marah. Sempat ada teman datang, temannya 2 orang, ngobrol dulu, temannya 2 orang di luar, terus masuk lagi marah-marah, teriak-teriak. Udah dicari sama anak, memang nggak nemu uang sama sekali, nggak nemu uang 50.000 itu nggak ada. Sampai ngamuk-ngamuk? Parah? Ngamuk teriakin, katanya pokoknya gue nggak mau tahu itu duit gue hilang, duit gue harus ada gitu. Bahasanya dengan bahasa kasar, tinggi, teriak-teriak. Terus bahasa anjing gitu. Bahasa binatang. Bahasa binatang. Oke. Terus
nggak ada, tapi udah dicari juga nggak ada. Sampai kasur kan sempat dinaikin, yang dibawa kan dia tidur di lantai 2, dinaikin, dicari-cari memang nggak ada. Itu sampai jam berapa? Habis maghrib setengah 7-an kejadiannya. Kejadiannya habis maghrib jam setengah 7. Jam 7-an. Habis itu dia langsung ambil senapan, gue tembak lu kalau lu tembak, terus pakai ngomong bahasa binatang gitu. Pertama tembakan ke atas tuh sekali dor. Langsung kan posisi saya kan di tangga kan, ini kan juga ada ikut di tangga lagi duduk. Pertamanya posisinya gini. Posisi masih hamil ya? Masih hamil. Dan di bawah lantai 2 ini posisi tengah-tengah tangga yang mau ke lantai 3. Langsung karena kira tuh bohongan, terus dia ngarahin pistol senjatanya. Iya, sukan itu langsung dodon. Karena lagi hamil jadi saya melindungi perut, nyamping gini Pak. Pas nyamping saya ngalangin itu gagal. Tahan muka, oke. Jadi yang kena tuh dari sini sebelah kiri semua. Sampai paha. Sebelah belakang. Oh. Di samping. Tapi sudah visum kan ya Bu? Udah visum, hasilnya Buktinya udah ada, udah jelas hasilnya, semua udah ini saksi udah juga. Sudah. Cuman karena kehilangan uang 50.000 sampai emosi meluap-luap dan mengeluarkan senjata. Iya. Itu sepengetahuan Ibu normal nggak sih Bu? Suami atau mohon maaf, maksudnya apa menggunakan obat-obatan atau memang karena dia sering insomnia dia harus konsumsi obat, ataukah memang suami Emang ya kayak gitu. pakai ya narkoba atau ya zat adiktif lah lainnya. Sepengetahuan Ibu gimana? Beberapa hari yang lalu sih sempat sering minum, terus berapa bulan Minum alkohol? Minum, iya, tapi yang anggur itu sering minum lah di sana tuh. Terus berapa bulan kebelakang nih pernah sempat berapa kali saya pergokin dia ada make. Make? Itu yang saya tahu itu apa jenis itu nah. Ini bukan yang pertama kali di Ini mana pun pertama pada kali. kejadian. Dulu pernah kita pihak keluarga islah diri lah dalam artian ya. Dulu kan sempat sebenarnya saya bisa dibilang emosi ya sebagai adik gitu kan. Betul, sampai betul. dicekek, masih ada kan fotonya Nah, sekarang. ada fotonya. Kita sempat saya jauh-jauh dari Subang saya datang mau meluruskan, akhirnya dia minta maaf lah karena kita ada anak kecil gitu kan. Udah kita islah diri dan alhamdulillah singkat cerita sudah dibawa ke Cibubur ke sini. Ternyata semakin kesini semakin menjadi juga gitu kan. Bahkan kemarin 2 hari kemarin dia ada telepon nantang balik. Kita tarung aja di apa? Di polisi. Di polisi. Sampai kan handphone teteh ini dipegang sama dia nih. Oh, Sampai, dibawa handphone. Saya pun sekarang sama istri saya di Tembur ini jadi kurang baik. Yang namanya adik ke kakak ada chat pribadi lah. Dia kirimin, dia sebar-sebarin chat saya. Sama istri saya kurang baik. Dan akhirnya sebenarnya saya tidak mau mengungkap masalah udah, ya udahlah semua orang punya masalah gitu kan. Akhirnya kayak gini ya udah saya ungkap, ternyata emang kasusnya di luar banyak penipuan tentang budidaya lele dan lain-lain. Akhirnya dan ini pun bukti saya sudah kuat, sudah ada bukti transfer dan pada pihak korban, bahkan saya bikin grup dengan korban-korbannya. Korban-korban daripada suaminya Ya, Ibu. dari korban orang Kediri, orang Lampung, semua sudah apa? Udah siap, mereka siap bersaksi. Sebenarnya saya udah nggak mau angkat, udahlah kita angkat di kasus penganiayaannya aja. Tapi udah bahasa tangan seperti itu, terus saya juga jadi kena. Saya rumah tangga pun sekarang lagi di ujung tanduk gara-gara dia bahasa yang nggak enak ke istri saya karena handphone kakak saya dipegang sama dia. Ya udah, kalau gini udah kita ungkap aja lah sekalian kesannya gitu kan. Karena saya pun tahu dengan beberapa teman di Bandung dengan tabiatnya, wah bisa dibilang ngeri banget ya orang. Seolah orang baik tapi bisa dibilang ya kasih psikopat gitu lah, nggak jelas. Nah ini yang tahun kemarin Pak. Ini. Fotonya. Oh, ini yang dicakar. Yang Dicekek. Dicekek. Yang meninggal cuma di ini sama tetangga. Dicekek di mana? Di rumah ini? Bukan, Di Bandung. Bandung. Dulu sempat Di kakak Bandung. dulu di Bandung. Di Bandung. Kan tadinya kan pikir pindah ke kota wisata nih, siapa tahu lah jadi bisa berkembang kayak Oke. sama anak-anak kan. Anak kan lagi enak juga sekolah di Bandung. Ternyata pas nyampe di sini anak-anak nggak boleh sekolah. Anak-anak nggak dua ini boleh nggak sekolah. putus sekolah semua, nggak dilarang sekolah.
Jadi apa yang dia janjikan tuh nggak ada yang ini. Terrealisasi. Iya. Di sini udah berapa lama? Ini baru Sebenarnya ini kejadian. numpang Pak, ini numpang. Kemarin tuh bingung karena sebenarnya saya tuh pertama nikah yang nikahkan kakak tuh saya. Oh. Jadi walinya. Karena saya udah yatim Kita piatu. berapa saudara? Saya 3. 3. Abang? Saya paling kecil. Oke. Kakak yang paling gede di Maroke. Saya ngelihat kan kita satu jamaah lah, sering ketemu di majelis taklim gitu kan. Saya lihat dengan, saya dalam hati kakak saya nggak bisa, sedangkan saya masih ada tanggungan. Akhirnya nikahlah sama beliau. Beliau kenal temannya mertua saya. Akhirnya lihat kakak pakai cadar, mulai belajar sunnah, saya senang gitu kan. Nah, ternyata setelah nikah tabiatnya kelihatan aslinya. Dan setelah nafkah selama nikah, wah itu berantakan banget gitu kan. Bahkan saya dulu saya kan konsultan bisnis kuliner Pak dulu sebelum Covid. Saya kasih proyek untuk pengadaan beras untuk di restoran saya, tapi akhirnya uangnya nggak nyampe sama Kak. Maksudnya saya kasih muamalah ini untuk apa? Untuk yuk bareng-bareng gitu kan. Ternyata kesini dengan semakin menjadi, semakin nggak sholat dan lain-lain. Akhirnya kan saya gramnya bahkan kakak tuh menghidupi anak-anaknya tuh dari penghasilan belajar TikTok afiliasi, Shopee afiliasi, nah gitu kan. Jadi perhitungan banget masalah keuangan tuh. Padahal kan secara agama tidak gitu kalau dia paham agama gitu kan. Kan satu jamaah ya tadinya. Berarti Bang siapa? Yoga. Bang Yoga belum siapa suami? Rizky. Suaminya Ibu Rizky. Pak Rizky menikah dengan kakak. Berarti satu jamaah dengan Bang Yoga. Iya. Itu majelis lah majelis. Iya, oke. Satu majelis ya. Sering barengan Enggak, keluar. kalau bareng sih enggak sih. Kalau bareng enggak, tapi kita ada setiap malam Jumat tuh suka ada pengajian rutin di Bandung itu gitu kan. Pernah ketemu terus beliau ini kenalnya dengan mertua saya. Dia pernah gerak dakwah bareng dulu ke Turki. Ke Saudi sama Turki gerak bareng. Karena kalau di jamaah tabligh ini kita suka ada dakwah ke luar negeri. Iya, betul. Gerak bareng. Akhirnya dikenalin sama mertua pertamanya gitu kan. Saya senang lah. Dulu dengan pertama ngelihat kakak menutup aurat secara sempurna pun saya senang gitu kan. Dan ke sini kok tabiatnya terlihat Masya Allah kok jadi kayak gini gitu kan. Sempat gonjang-ganjing ya terakhir itu di Bandung itu saya lagi di Subang nyamperin, oke lah dia mau islah diri, saya dimaafkan. Nah kesini dengar kagak Ghazali dari kakak, oh lebih parah, udah ninggalin sholat, make mabuk dan lain-lain. Terus sampai ya anak sekecil Aska ini sampai di jamak ditodong pistol kan itu orang udah siapa? Aneh. Udah Aska sampai ditodong sama bapak. Di mana? Yang ditodongnya? Di sini, sebelah mana? Nah, dia tunggu. Jadi ininya posisinya dijepit. Dijepitnya gini. Sekarang dijepit lutut. Dijepit lutut gini Pak posisinya. Maaf. Ini ini jambak gitu. Emang Aska ngapain? Kok bisa sampai segitunya Bapak? Enggak, dia ngamuk-ngamuk gitu. Ini apa? Maksudnya Aska minta duit kah? Atau Aska minta makanan, mainan atau apa? Enggak, pas ngamuk hari itu. Oh, itu pas kejadian itu. Ini semuanya kena. Yang di dalam rumah ini. Kena bentakan. Si kakak sama meja. Kakak Yang dilempar meja nggak jadi, akhirnya meja yang bundar yang dari kayu itu ditendang, itu ini lari ke kasur, jadi nggak kena. Jadi marahnya tuh ke semua yang ada di sampai saya nanya Aska kalau malam kan sikit sering karena kita yatim piatu dari dulu bebarengan lah kakak beradik itu. Saya ke Aska sebenarnya kayak anak sendiri gitu kan. Sebenarnya Aska kalau balik lagi ke sana nggak mau, udah trauma. Anak sampai segitunya gitu kan. Yang saya bisa kreatif kok tega loh gitu loh. Ini anak yang nggak salah apa-apa dijamak, ditodong sama airsoft gitu kan, gitu. Kalau kita sih dari pihak keluarga nggak minta lebih lah, ya minta mungkin bisa proses secara hukumnya. Terus yang mungkin karena ada anak kecil Cila ini gitu kan, kasihan takutnya mentalnya kena gitu. Si Sila ini ikut sama. Dia kan ditahan pas diambil pas ramai security itu, dia ngambil Cila langsung pergi ke security-nya. Udah deh, urusin deh gitu ke security-nya. Jadi sini ki gitu, maksudnya mungkin masuk security itu kita selesaiin baik-baik. Tapi dianya malah bawa anak, bawa pergi naik motor.
Sila ini anak dari kandung dia, iya, dari dia. dari suami itu. Nah, kalau Ini Aska bukan sama anak si anak yang dari Brahma. oh oke. Nikah udah berapa lama dengan 4 suami? tahun, terus sekarang 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Nah sekarang si Sila sama si calon dedek bayi lagi yang di dalam ya. Saya di Bandung tuh sebenarnya ke situ tuh emang bisa dibilang dadakan banget, terus emang maksain banget gitu kan, karena kalau ini nggak ada yang ngurus gitu kan di situ. Terus semakin lama di sini kan malu kan, ini saya keikatnya cuma sama istri aja, sedangkan di sini adik istri itu ada suaminya juga gitu kan, jadi serba salah juga kalau sedangkan polisi itu bertele-tele padahal hasil visum sudah ada, saksi sudah ada gitu. Hasil visum sudah ada waktu pas kejadian. Oke. Saksi sudah ada. siapa? Saksi tetangga. Satpam. Mungkin saksinya tidak saksi ketika kejadian ditembak, tidak. Oke, tapi mendengar keributan. Ada sempat ini Pak ngelempar botol sosro yang masih ada isinya di depan security semua, jadi melempar ke wajah nggak kena karena mundur jadi kena kaki, itu disaksiin sama security. Saksiin sama security dan tetangga sekitar juga mendengar keributan yang terjadi sampai teriakan juga ya. Makanya pada datang semua di sini. Ada tetangga satu orang itu yang laporin ke security, akhirnya beberapa security datang nyamperin. Sempat minta maaf juga ya, sempat nelfon bang nelpon juga ke saya juga nelfon ini kita nggak mau berdebat. Kalau saya bang selesai proses hukum aja lah, kita biar keluarga udah nggak sanggup juga lah dengan kayak gini. Terus dia malah bilang kayak gini, ya udah kalau mau taruh polisi taruh, saya siap menjual aset saya. Karena orang berada kalau keluarga itu. Oh, keluarga suami ini. Iya, kalau suami orang berada. Dia merasa papanya punya uang banyak, adiknya kan manajer di Nestle. Manajer di Nestle. Si suami ini berapa saudara? Suami itu 3 saudara. 3 saudara. Tapi orang berada masa 50.000 dipermasalahkan. Iya. Tapi mungkin kalau saya lihat gini. Betul, itu yang agak mirisnya. Mungkin dia orang beradanya keluarganya. Pokoknya sudah dengan sifatnya dia gitu kan. Jadi keluarganya kurang. Kalau maksudnya udah taat pisan gitu nya ke series kita gitu kan. Makanya dia dilepas gitu dia tuh. Karena ya gitulah, kalau dari kemarin Kargozali dari orang-orang yang pernah ditipu dia gitu kan, kalau bahasanya manis banget. Mungkin dia public speaking dia oke lah, bagus lah, dia pernah di Bali dan lain-lain gitu kan, dia orang gampang terperdaya gitu. Iya, karena bahasanya tuh lembut, dia pandai bisa bahasa Inggris, bisa bahasa apa. Public speakingnya bagus lah. Jadi yang ditipu sama dia untuk kegiatan-kegiatan apa atau proyek-proyek apa kerjaannya? Jadi ada salah satu proyek Apen ini, tapi itu nggak bisa, kalau saya lihat dari Kargozalinya tuh nggak bisa dipidanakan. Karena pertama nggak ada otentik, cuman bahasa aja, status tulis nggak tulis pun nggak ada gitu kan. Tapi yang ini ada, jadi budidaya ikan lele itu yang dari terpal itu, dia menjanjikan bakal membuat yang Pak Juli itu Pak. Membuat terpal itu, terus orang udah pada transfer, barangnya nggak dikirim. Berapa banyak setiap untuk buat terpal itu? Satu terpalnya itu kurang lebih angka 900 ribuan lah, tapi ini tapi termasuk pakan juga? Apa? Termasuk pakannya juga ngisinya? Nggak, cuma bikin terpalnya doang? Itu ada yang dari Lampung udah melaporkan Pak, tapi di Lampung udah ada LP? Udah masuk Polda, sampai akhirnya BCA-nya kena diblokir, BCA atas nama dia diblokir sampai hari ini. Terus Pak siapa itu yang di Lampung tuh nggak dilanjut prosesnya. Harus lapor bolak-balik ke polisi pas pandemi juga gitu. Pasti. Pak Juli ini yang foundernya Budik Damber, yang Indonesia. Budik Damber Indonesia, Pak Juli ini. Dia udah kemarin udah bilang boleh. Berapa total dia ditipu? Katanya jadi perorangan Pak, perorangan itu satu itu tuh kurang lebih di angka 900 ribuan. Jadi kalau dikumpul-kumpulin mungkin ada 20 juta, jadi beberapa orang gitu. Kalau kita sih sebenarnya nggak mau mengangkat itulah, karena dia ada tantangan gitu. Terus saya juga dari ke bawah juga di situasi ini gitu kan. Saya niatnya pengen melurusin aja masalah kakak aja. Itu udah kemana-mana. Jadi ancamannya kemarin begini Pak, ancaman itu. Pokoknya lu sama adek lu harus ke penjara. Gua mau jual aset gua punya duit ini, gua punya aset ini gitu. Dia kan tahu saya nggak punya uang ya Pak ya, nggak punya apa-apa, jadi dia merasa saya punya aset nih, punya rumah, punya apa gitu. Tinggal tapi ngejeblosin, pokoknya lu harus masuk jeblosin penjara gitu ngancamnya.
masukin jeblosin penjara. Kalau mohon maaf ini, kalau ibu posisinya tidak ngurus suami ataupun ibu, ya mohon maaf, malah kebalikan ya, KDRT maksudnya sama suami. Nah, berbuat ya tidak transparan kepada suami dan juga sering menghina, mencaci, tidak menerima apa yang dibawa sama suami, atau ya mungkin beliau ngerasa tersinggungnya tingkat dewa, tetapi di sini kan enggak. Nah, ibu yang ditodong dan ditembakin, sudah ada bukti visum dan ada anak-anak juga, tetangga juga sudah lapor polisi. Nah, jadi kita di sini ya, saya selaku kuasa hukum yang selama ini menangani beberapa perkara juga, dan banyak perkara yang saya selesaikan, saya juga nggak habis pikir kalau memang si pelaku, khususnya siapa suami tadi ini, Pak Rizky ini bisa lolos dari terjerat daripada hukum. Karena apa? Bukan cuman itu, tadi kita sudah sempat dengar dari ibu dan keluarga bahwasanya Pak Rizky ini ya perlu juga diuji kejiwaannya, karena yang namanya pakai senjata atau bawa senjata, menyimpan senjata, itu kan harus ada legalitasnya. Kalau tidak juga sering dicek psikologinya, pasti emosi dan kejiwaannya pasti terganggu. Nah, ini tidak akan ketemu, mau dia di lingkungan, mau di dalam keluarga, pasti bawaannya panas dan tidak ada ketenangan. Kasihan anak-anak masih kecil kayak gini. Nah, kita di sini, saya selaku advokat mengharapkan bahwasanya pihak kepolisian, khususnya sektor Bekasi Kota, baik itu di tempat laporan kemarin di mana? Polsek Gunung Putri, untuk memohon segera diamankan terlebih dahulu pelaku supaya tidak meresahkan warga masyarakat yang lain. Nah, karena beliau memang bawa senjata dan menyimpan senjata, ditambah juga di indikasi beliau menggunakan narkoba. Karena yang cerita tadi adalah istri, berarti istrilah yang mengetahui si suami ini pun juga selama ini ketenangan kejiwaannya, termasuk kegiatan dia pun juga yang mengguna atau mengkonsumsi narkoba, ya ini harus segera ditangani. Kita minta dari selaku kuasa hukum ini ataupun advokat pada pihak kepolisian untuk diamankan terlebih dahulu Bapak Rizky ini, supaya tidak membuat keresahan di tempat lain ataupun mengancam dengan keluarga khususnya dan saudara-saudara daripada ibu ataupun istrinya dan adik-beradiknya gitu. Berarti secara tidak langsung Bapak pelaku tersebut ya belum tersangka ya Pak, masih pelaku? Ya, karena kita baru tahu juga bahwasanya si suami atau Pak Rizky ini baru mau menghadiri klarifikasi di pihak sektor Gunung Putri. Nah, kita mengharapkan bahwasanya Pak Rizky di sini kalau memang masih menginginkan keluarganya ataupun juga masih ada yang dipikirkan sama Pak Rizky terkait keluarga besar dia, kooperatiflah pas saat untuk dipanggil klarifikasi, selesaikan untuk keluarga Anda, selesaikan pertanggungjawab Anda, jangan coba-coba untuk mempermainkan hukum. Berarti pada saat pemanggilan bisa juga untuk dilakukan cek urin ya Pak ya? Karena itu kan betul. Dia menggunakan narkoba kan? Betul. Gitu. Itu kita mintakan juga untuk pihak polisian. Iya bisa untuk dong kita sekaligus minta. dicek itu tes urinnya. Atau kejiwaannya. Dan sekaligus kejiwaannya karena megang senjata soalnya. Nah, jadi Bu, pada saat dapat informasi terakhir dari pihak kepolisian seperti apa?
Ibu perkembangannya hari Kamis, hari ini, besok Bu perkembangannya diundang. Kita udah kirim undangan dari hari Senin katanya, hari Kamis undangannya hari ini. Oke. Nah, polisi info lagi nggak sih Bapak itu datang apa enggak? Enggak, belum ngasih kabar. Nanti belum ngasih kabar. ya nanti perkembangannya nanti kami hubungi Ibu gitu. Oke. Biasanya kan dikabarin ya Pak ya? Iya. Ya, Bisa dikabarin kayak misalnya orangnya datang atau ada halangan dan lain-lain, itu bisa dikabarin. Nanti mungkin Ibu minta info aja kelanjutannya seperti apa. Jadi nanti langkah kedepannya seperti apa Bu? Harapannya sih anak yang kecil Iya, ke bawah makanya itu aku loh, Pak, gemasnya minta itu anaknya itu loh, maksudnya Yang gimana kecil. caranya biar cepet-cepet diambil biar bisa keambil sama saya gitu loh Pak. Iya. Soalnya kan emosinya tuh kan labil. Takut ada apa-apa, takut hilaf, Iya. takut apa. Ini sekarang tinggal di mana? Ini kota wisata. Kota wisata ini. Kota wisata. Ya, semenjak kejadian itu rasanya di sini. Di sana sama siapa? Cuman Pak dia Rizky. ada keponakannya satu orang itu aja. Itu rumah dia atau Iya, rumah orang tuanya. rumah orang tuanya? Nah, sekarang tinggalnya dia di sana sama anaknya. Iya. Makanya kita kan meminta untuk pihak kepolisian segera mengamankan pelaku terlebih dahulu terkait laporan, karena dia kan megang senjata api, ditambah juga kejiwaannya kan lagi nggak stabil. Kasihan anaknya juga kalau memang bapaknya yang megang, ini susunya, makanan atau apa, kan kasihan. Makanya kita minta untuk pihak kepolisian amankan dulu bapaknya supaya kita bisa menarik anak. Nah kalau bapaknya belum diamankan, kalau ada nanti ada apa-apa ya pastinya egonya dia nanti yang timbul. Ya kita sama-sama rugi semua, baik itu dari keluarga ibu misalkan datang ke sana, nanti kejiwaannya lagi nggak stabil dengan senjata, ya malah rugi semua nanti. Kan takutnya mungkin Allah alam ya pihak polisi ngeliat kondisi kita, karena takutnya tambah apa dia nggak datang, tambah masalahnya itu tambah lama lagi gitu kan. Kalau misalkan saya pengennya kita tuh ada mediasi ke pihak, mediasi aja. Mudah-mudahan ya udahlah, kalau hukum yang sedang berjalan silakan berjalan gitu kan. Walaupun hasilnya Allah alam gitu kan, hukum tetap berjalan. Yang penting kita mah nggak minta hukum, anaknya bisa keambil aja lah. Iya, gitu itu aja sih Pak, minta anak keambil aja. Iya, nanti saya akan coba bantu ya Bu ya dengan Mbak Nopi, dengan tim untuk komunikasi baik itu dengan penyidik maupun dengan stakeholder yang ada. Insya Allah itu bisa cepat untuk berjalan. Itu. Silakan saja yang merasa ditipu atau dirugikan daripada Bapak R ini, silakan untuk laporan ataupun bisa nanti komunikasi dengan adik ibu ya yang memang udah beberapa yang tergabung di grup WhatsApp. Nah untuk langkah hukum dan upaya hukumnya kita bisa bantu untuk bersama-sama, kalau bisa secara kolektif, yang memang ditipu dari mana-mana pun juga nanti kita biar bisa bersama-sama secara kolektif keseluruhan. Kalau memang sudah bisa ditunjukkan nanti sesuai daripada bukti-bukti yang ada, insya Allah itu akan berjalan. Kalau itu yang penting kita fokusnya dengan ibu, dengan anak yang terlebih dahulu untuk memberikan rasa nyaman dan aman. Nanti takutnya kalau si pelakunya belum juga diamankan dengan pihak polisian, siapa yang bisa jamin malam-malam ngedatengin? Itu yang kita khawatirkan. Yang jelas kita upaya ya, jangan lupa tetap berdoa Bu, banyak-banyak istighfar. Namanya ujian keluarga sekarang lagi luar biasa, yang enggak aja diada-adakan, yang ada apalagi ditambah. Jadi memang harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Setiap langkah pun juga pasti harus diutamakan dengan bismillah ataupun doa. Ya, kita selaku daripada kuasa hukumnya Yayasan Peduli Kemanusiaannya Mbak Nopi akan berusaha semaksimal mungkin membantu ibu dan keluarga. Gitu. Terima kasih banyak buat Teh Nopi, buat tim, buat Pak Willy juga mau membantu ya. Mudah-mudahan ya baik Teteh bisa atas sama Allah dan semua. Amin. Kemarin bingung kan proses polisi kayak gimana, sedangkan ibu belum mengerti seperti apa prosesnya. Nah sekarang Pak Willy insya Allah nanti bersedia untuk mendampingi ibu untuk selanjutnya gitu. Pihak kepolisian dari
sektor mana tuh? Gunung Putri. Gunung Putri bisa menonton tayangan ini dan bisa tergeraklah, namanya ini sekali lagi anak kecil harusnya diprioritaskan, apalagi yang dilakukan oleh pelaku adalah tindak kekerasan atau penganiayaan gitu. Jadi tolong diperhatikan Bapak polisi yang terhormat, setidaknya diamankan dulu pelaku dan anaknya ini, nanti biar kita urus semuanya, dan untuk masalah kelanjutan hukumnya ya kita serahkan, tapi setidaknya anaknya ini yang harus dikembalikan sesuai dengan undang-undang juga ya Pak. Anak kecil yang masih di bawah umur harus dirawat oleh ibunya tanpa kecuali. Ada penambahan Pak Willy? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, jadi nanti tukeran nomor aja ya Pak Willy ya sama Bu Siti biar langsung gitu komunikasinya. Nanti insya Allah kita menemukan kabar baik dan prosesnya bisa berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan oleh Allah SWT, dan kita semua diberikan kesehatan, dan adik Cila bisa kumpul lagi bersama ibu dan keluarganya, dan kita juga bisa ketemu dengan adik Cila ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You don't feel the same.